Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu semuanya. Saya izin cek sound, suara saya jelas teman-teman. Suara saya jelas, Mas Hardeza. Jelas Pak Agung. Baik ya. Insya Allah ini di hari Rabu ya yang sesi keberapa nih, udah banyak banget sesi kita di Medco Fazan Academy ya teman-teman semuanya, dan ini yang hadir juga cukup banyak sekali. Ya insya Allah kita akan lebih ke diskusi karena saya tahu secara konsep pasti teman-teman sudah pada paham semua ya. Mungkin nanti saya coba untuk mengulas sedikit terkait dengan biofilm, nanti masuk ke sesi pembahasan daripada kasus yang teman-teman pernah share ya. Kemudian juga nanti ada sesi diskusi di akhir. Jadi jika teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan silahkan ya. Kita di sini sifatnya lebih ke sharing session. Jadi boleh saja mungkin nanti konsep ataupun juga pengalaman datang dari teman-teman sebagai para penggiat praktisi luka di seluruh Indonesia. Nah, baik teman-teman semuanya, izin saya share screen dulu ya. Sebentar. Baik. Kali ini saya coba untuk membahas terkait dengan hal yang memang sering kita temui di lapangan, tetapi tidak sedikit yang teman-teman mungkin nggak sadar gitu ya, yang justru itu menghambat sekali terhadap proses dan progres penyembuhan luka yang kita harapkan bisa terjadi secara optimal, teman-teman. Nah, kita mungkin membahas dari segi kondisi klinis luka ya, di mana memang luka kronis pasti akan terinfeksi atau terkontaminasi ya, dan memang tidak sedikit yang terjadi sampai pada tahap infeksi baik lokal, spreading bahkan sampai systemic infection atau systemic infeksi. Di sini saya coba untuk menggarisbawahi satu keadaan atau tanda daripada infeksi pada luka kronis, yaitu adalah adanya biofilm ya, serta bagaimana caranya kita mengupayakan ya agar biofilm ini bisa dimanage dengan optimal, dengan maksimal, dan juga dicegah karena memang dia akan selalu muncul kembali terutama pada kasus luka yang sedang kita rawat ya, luka-luka kronis teman-teman semuanya. Nah, fakta bahwa biofilm ini muncul teman-teman di antara 60% bahkan juga ada 100% ya yang menyebutkan luka kronis ini akan mengalami atau mendapatkan biofilm ya. Dan ini sementara pada luka akut itu hanya 6% saja. Jadi kalau misalkan kita lihat biofilm ini muncul itu adalah terjadi pada luka kronis, dan itu banyak sekali ya. Angka 100% ini bisa kemungkinan semuanya luka kronis memang terdapat biofilm. Namun memang teman-teman, banyak dan sedikitnya, tebal dan tidaknya biofilm itu tergantung dari kondisi luka itu kembali. Ya, ada sebagian yang memang hanya lapisan saja, bening gitu kan. Ya, agak mengkilap, berlendir ya, seperti struktur biofilm di sini ya. Struktur biofilm itu berlendir, mengkilap seperti kaca dan tembus cahaya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, itu kalau misalkan kita ambil kemudian kita ini bisa saja dia bening gitu teman-teman ya, tetapi sebagian juga ada yang berwarna kuning. Tetapi memang kalau misalnya kita bandingkan dengan SLAF agak sedikit berbeda ya. Kalau SLAF memang dia adalah jaringan yang sudah mati, kalau biofilm ini ada lapisan di atas, biasanya di atas jaringan yang sehat atau granulasi. Nah, ya, biofilm ini terdiri dari komunitas mikroorganisme. Jadi dia membentuk sebuah koloni daripada mikroorganisme atau bakteri yang sudah dilemahkan namun belum mati teman-teman, dan kemudian dia membentuk koloni menempel pada permukaan jaringan tadi ya, pada permukaan luka ya. Nah, terbungkus oleh zat polimer ekstraseluler atau extracellular polymer substances atau EPS ya. Nah, ini adalah biofilm. Nah, kemudian struktur biofilm ini ya terdiri dari tadi IPS, materi kompleks berupa protein, DNA, dan serat atau polisakarida. Nah, kemudian bagaimana prosesnya terbentuknya biofilm? Jadi teman-teman ada istilahnya adalah adesi, kolonisasi, maturasi, dan dispersi. Adesi itu adalah penempelan daripada bakteri tadi ya pada permukaan luka, attachment ya pada permukaan luka, dan kemudian koloni itu membentuk ya kesatuan ataupun dia bersatu teman-teman
dan akhirnya menjadi maturasi ya, menjadi matang ya, dan terbentuk di sini ada namanya adalah EPS atau extracellular polymeric substance ya. Tadi kemudian dia membungkus lapisan atau melapisi daripada si biofilm ini, dan kemudian terakhir kalau sudah dia maturasi dia akan menyebar kembali membentuk koloni baru yang makin bertambah jumlahnya makin semakin banyak. Nah ya, jadi kalau misalkan kita lihat kapan itu terjadinya biofilm adesi. Jadi 2 sampai 4 jam pertama pada saat luka itu setelah kita bersihkan. Jadi teman-teman kalau misalkan kita habis ngerawat luka nih, ya 2 sampai 4 jam itu si si koloni tadi ya yang jumlahnya belum begitu banyak itu sudah nempel si bakteri di permukaan luka. Nah, ini fase awal. Dan kalau misalkan kita temukan kondisi biofilm masih di fase ini, itu lebih mudah dibersihkan dan dia belum membentuk lapisan yang memang kuat terhadap antibiotik. Jadi kalau misalkan antibiotik kita kasih itu masih bisa diselesaikan dengan pemberian antibiotik atau antimikrobial dressing, ya. Itu pada saat tahap attachment. Kemudian yang kedua tadi adalah ketika misalkan dia sudah berkoloni kemudian membentuk lapisan EPS. Ya, kalau misalkan dia sudah menghasilkan EPS ya, ini akan menjadi lapisan pelindung kayak slime-nya gitu ya dan menyelimuti terhadap bakteri tadi. Ya. Fungsi dari EPS ini bagi bakteri apa? Dia berfungsi untuk melindungi bakteri dari antibiotik, kemudian menghindari sistem imun. Jadi imunitas kita nggak bisa nembus tuh terhadap pertahanan bakteri itu, kemudian juga membuat bakterinya menjadi lebih lengket. Jadi attachment-nya lebih kuat, teman-teman. Kadang kan kalau misalkan kita ngebersihin biofilm itu pakai kasa aja apa namanya? Di swab gitu, itu bisa keangkat. Tetapi pada tahap ketika misalkan EPS-nya semakin bertambah, jumlah bakterinya semakin bertambah tadi karena ada penyebaran ya, maka dia akan semakin attachment, akan semakin lengket ya. Nah, kemudian matur itu kapan waktunya? Yaitu pada saat 2 sampai 4 hari. Ya, kalau misalkan sudah 2 hari, artinya sudah 48 jam, struktur biofilm ini menjadi satu struktur atau kesatuan yang kompleks, teman-teman. Ya, dan sangat kuat. Kuat terhadap apa? Kuat terhadap pemecahan dari antimikrobial ataupun juga antibiotik. Jadi strukturnya itu kuat dan tidak bisa diselesaikan dengan itu. Jadi gimana caranya? Ya harus dibuang gitu ya. Kalau nggak dibuang, dia akan resisten. Ya, pada saat ganti balutan berikutnya itu harus dibersihkan, dibuang gitu ya. Nah, ini biasanya fase yang bisa mengakibatkan kenapa luka kronis itu sulit sembuh, teman-teman. Ya, jadi bagaimana yang harus kita lakukan ya? Kita harus pertama harus dibersihkan pada saat penggantian balutan, dan yang kedua, bagaimana caranya kita melakukan pencegahan agar tidak muncul lagi biofilm ini. Ya, karena kalau misalkan sudah muncul dan membentuk tadi proses ini, tahap-tahapan ini, maka ini akan membentuk satu lapisan yang bahkan nggak bisa ditembus oleh antibiotik atau antimikrobial dressing. Ya, gitu. Jadi apa tandanya teman-teman dari biofilm selain daripada tadi kondisi biofilm yang bisa kita lihat ya dengan kasat mata kita, juga biasanya ada kondisi di mana luka itu mengalami proses sembuh yang melambat, terutama pada tahap epitelisasi. Jadi kalau misalkan dia udah granulasi, biasanya muncul tuh biofilm kan di tahap granulasi, terutama dia sudah mulai tuh menghambat terhadap proses epitelisasi yang mau nyebrang ke tengah, mau mengecil lah lukanya gitu ya. Nah, itu terhambat oleh adanya biofilm tadi. Nah, kemudian eh, karena ada aktivitas bakteri di situ, maka juga akan menambah jumlah eksudat ya. Eksudatnya bertambah dan juga mengakibatkan granulasinya rapuh. Nah, granulasi rapuh itu salah satu tanda infeksi juga, teman-teman. Terutama di tahap kalau bioburden itu di tahap lokal infection, nah salah satunya pengaruh dari biofilm ini. Nah, kemudian ada bau atau inflamasi yang memanjang ya, dan inefektivitas terhadap antibiotik gitu ya. Nah, identifikasi dini tanda klinis daripada biofilm ini biasanya terdapat pada slav atau nekrotik. Eh, Biofilm ini sering berada atau menyatu gitu ya dengan si slav ataupun juga jaringan mati yang lainnya kayak nekrotik, atau juga biofilm dapat memicu pertambahan atau jumlah eksudat di luka. Kemudian tadi primer granulation atau granulasi yang memang mudah berdarah ya, dan memang cenderung warnanya pucat. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat nih kondisi luka kayak gini ya, nah ini
Jadi kita lihat nih granulasinya itu nggak yang warna merah segar gitu teman-teman ya. Jadi dia lebih pucat. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini biasanya kalau sudah terbentuk lapisan yang kuat, nempel kayak gini dan tebal, ini lebih dari 2 hari atau lebih dari 3 hari, ya. Jadi karena dia udah menyatu, kemudian membentuk EPS tadi, dan semakin matur atau semakin matang, dan attachmentnya lebih kuat, lebih nempel. Jadi kalau misalkan diangkat pakai kasa, kadang nggak bisa nih, teman-teman. Jadi harus pakai apa namanya pinset, atau kalau misalkan mau lebih optimal lagi, mungkin bisa menggunakan hydropressure, ya. Delay healing tentu karena memang ini akan menghambat terhadap proses kalau misalkan granulasinya belum tumbuh juga menghambat terhadap proses pertumbuhan granulasi. Nah, kemudian kalau misalkan epitelisasinya juga belum muncul ya atau misalkan kayak gini nih mau nyebrang epitelnya itu juga menghambat terhadap pertumbuhan epitelisasi. Gitu ya. Dan ini tadi resistensi terhadap antimikrobia atau antibiotik sistemik. Nah, jadi teman-teman ya, kita sebagai wound clinician tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat merugikan sekali ya adanya biofilm pada luka kronik sehingga apa yang harus kita lakukan ya kita harus lakukan manajemen. Nah, manajemennya ada dua sebetulnya ya. Yang pertama adalah pembersihan, sorry. Yang kedua adalah pencegahan untuk munculnya lagi ya. Nah, pembersihan ya tentu kita harus bersihkan dengan optimal. Tadi sebelum kita buang ya, sebelum masuk ke M yang kedua, M yang pertama pada saat pencucian juga harus betul-betul karena itu juga membantu terhadap mengangkatnya biofilm. Cuman memang kadang kita pada saat membersihkan ini harus juga hati-hati karena tadi ingat bahwa struktur granulasi yang terbentuk juga prosesnya dia akan mudah berdarah karena biofilm ini juga menghambat terhadap angiogenesis tadi teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati. Kemudian yang kedua adalah lakukan debridement. Debridement adalah membuang tadi ya, membuang daripada biofilm yang muncul tadi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan swabbing menggunakan kasa. Ya kalau misalkan saya tuh prefer kalau misalkan menggunakan kasa, biasanya kita lakukan kompres dulu menggunakan PHMB ya selama kurang lebih 5 atau sampai 10 menit ya. Kemudian kita lakukan swabbing menggunakan kasa. Nah, kalau nggak menggunakan kasa nggak dapat kayak gini nih udah tebal banget. Nah, ini boleh menggunakan pinset. Nah, kayak barusan ya kita ambil jadi keangkat. Nah, ini juga sama. Sebetulnya beda kalau misalkan dia adalah slav tentu nggak bisa keangkat langsung kayak kita lebih mudah gitu ya kalau misalkan biofilm. Karena strukturnya memang berbeda dengan slav. Jadi biofilm itu attachment bukan dari jaringan mati itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ya, tadi pembersihan ya, bisa pencucian ataupun debridement. Kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan untuk munculnya kembali. Berada pada mana? Pada pemilihan dressing. Karena tadi kalau misalkan dia sudah matur teman-teman ya, sudah 2 hari 48 jam atau lebih, artinya ketika misalkan kita berikan topika antimikrobial atau antibiotik sistemik dia nggak efektif. Makanya apa? Pada saat awal setelah perawatan luka ya, makanya ganti balutannya atau gunakan balutan yang memang mengandung antimikrobial. Tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi proses penempelan attachment sampai maturasi tadi. Ya, yaitu salah satunya yang kita rekomendasikan adalah menggunakan antimikrobial dressing. Antimikrobial dressingnya boleh apa saja teman-teman. Boleh bisa menggunakan Cadexamer iodine atau juga menggunakan silver dressing. Nah, silver dressing yang pakai tentunya adalah methylphosphine silver di sini. Ya, selain itu juga boleh. Tapi teman-teman, ya ini hal yang paling penting karena memang untuk mencegah munculnya kembali biofilm. Ya, karena kalau misalkan tadi sudah muncul dan sudah kuat ya, dia sulit untuk dipecah atau sulit untuk ditembus oleh si antimikrobial gitu ya karena lapisannya kuat. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi ya apa yang bisa membersihkan pada saat kita pencucian luka ya tentu adalah menggunakan sabun cuci luka. Ya, kemudian apalagi PHMB atau HOCl atau octenidin. Ya, kalau sabun cuci luka kenapa harus digunakan? Seperti kita sepakati bahwa pada luka kronik ada luka yang kotor dan terkontaminasi. Jadi kalau misalkan kita hanya mencuci hanya menggunakan cairan saja, ya itu nggak akan membantu menghilangkan
kotoran-kotoran tadi. Jadi memang disarankan atau sangat dianjurkan untuk menggunakan sabun cuci luka. Apa sabun cuci luka yang terbukti efektif adalah Metcofazine sabun cuci luka. Ini yang sering kita pakai teman-teman ya. Kemudian antimikrobial dressing tadi ya boleh silver dressing atau Cadexomyr iodine. Nah, ini penting untuk kita gunakan karena selama dia masih ada biofilm, kan kategorinya itu di local infection ya, di tahapan bioburden. Local infection itu harus menggunakan topika anti. Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya sinyal Pak Agung sedang jelek ya, jadi terlempar. Jadi kita tunggu sebentar ya. Sambil saya coba hubungi. Jadi mohon untuk tetap standby ya Bapak Ibu ya. Oke, maaf teman-teman ke screen. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kita biasanya menggunakan Cadexomyr iodine ya. Biasanya menggunakan Metcofazine reguler di atasnya atau menggunakan Metcofazine silver. Jadi ini tujuannya adalah untuk mencegah munculnya biofilm. Tentu yang paling penting juga adalah penggunaan cairan wound antiseptik. Ya, boleh PHMB, teman-teman boleh HOCl atau Octanidin. Nah, ini memang selama ini direkomendasikan dan juga tidak toksik terhadap jaringan granulasi atau jaringan yang sehat, ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke diskusi kasus ini kasusnya Nus Doni Rinjayadi ya. Nah, ini ada diabetes dengan DM tipe 2, eh, ring jantung dan TB paru 8 tahun yang lalu. Jadi sudah selesai mungkin pengobatannya untuk TB parunya ya. Lukanya tentu ini adalah stadium 4 ya teman-teman. Terdapat tendon, granulasi dan slav. Jadi ini kalau kita lihat di proses penyembuhan luka tentunya ada semua ya. Warna dasar lukanya mulai dari kuning, hitam, dan merah. Biofilm. Oke, ya. Ini sudah jelas ya teman-teman bahwa ini selain ada jaringan mati juga ada biofilm di atasnya. Ya, kita bisa lihat di sini ada granulasi yang memang dia cenderung lebih mudah berdarah. Nah, salah satu faktor daripada biofilm adalah mengakibatkan granulasinya mudah berdarah. Dan juga apalagi kelihatan ini bahwa kalau misalkan di sini nih di permukaannya itu terdapat lapisan mengkilat tadi ya, seperti halnya biofilm tadi disampaikan bahwa terdapat lapis bening seperti kaca gitu ya teman-teman, dan itu juga akan menghambat terhadap apa, terhadap proses pertumbuhan jaringan granulasi dan epitelisasi. Nah, cuman mungkin saya akan coba komentari untuk kasus luka yang ini. Nah, ini lukanya memang sudah di tahap proliferasi, tetapi masih ada tadi, masih ada pemberatnya itu ada inflamasi atau infeksi. Akan tetapi teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah kalau misalkan ini sudah beberapa kali perawatan ya, atau lebih mungkin. Saya nggak dapat datanya nih udah berapa kali perawatan lukanya. Tapi kalau misalkan memang sudah sering kali perawatan, tentu kita fokusnya yang pertama adalah di persiapan dasar luka. Kenapa persiapan dasar luka? Karena sebetulnya lukanya udah bagus. Luka bagus dilihat dari mana? Di sini udah terdapat granulasi. Dan sebagian di granulasi udah terdapat pembentukan epitelisasi. Jadi basale membrannya udah terbentuk ya, artinya udah siap. Belum merata di semua bagian. Kenapa? Karena memang masih ada jaringan mati ya. Nah, terutama ini slav yang memang dia diakibatkan karena ada tendonnya juga. Jadi ini agak tricky bagi teman-teman yang mungkin ketemu kasus yang sama seperti ini. Memang agak susah gampang, artinya kita harus harus mengoptimalkan gimana caranya agar tendon ini nggak rusak, nggak hilang gitu ya. Karena memang jadi kita optimalkan gimana caranya kita pertahankan dengan baik.
Tetapi di sisi lain, kalau misalkan ini nggak dibuang, ini nggak segera dibersihkan, itu menghambat terhadap proses granulasi yang mau muncul. Contohnya kayak gini nih. Jadi karena ini masih ada jaringan mati, ya masih ada slav yang nempel di biofilm tadi, di tendon. Nah ini nggak muncul granulasinya, nggak merata di semua luka, di area, semua area luka. Ya, dan tadi biofilm pasti muncul di sini. Nggak biar dressing yang harus dioptimalkan di sini gitu ya. Mungkin ke depan nextnya kalau misalkan nanti boleh didiskusikan lagi Kak Doni ini ya, Nurse Doni boleh dioptimalkan bagaimana caranya kita mengupayakan agar warna dasar lukanya merah semuanya sehingga nanti pertumbuhan jaringan granulasi dan epitelisasi bisa terjadi secara optimal. Oke, kemudian kasus yang kedua Nurse Ahlis ya. Nurse Ahlis banget ya udah terjadi proliferasi, tetapi di sini kita lihat ya betul tadi bahwa biofilm itu kayak lapisan yang mengkilat di permukaannya ya, dan ini memang nggak bisa dihindari dan itu pasti muncul ya, dan pasti ini menghambat terhadap proses pertumbuhan atau perkembangan luka ya. Ini kita lihat ya bahwa lukanya memang masih proliferasi sedikit baru terbentuk epitalisasi. Nah, ini bisa saja ada dua faktor sebetulnya yang menghambat terhadap proses epitalisasi yang baik. Yang pertama karena biofilm atau kedua karena hipergranulasi. Nah, makanya kalau saya prefer kalau misalkan luka udah hipergranulasi, kita gunakan foam. Foamnya yang seperti apa? Kalau misalkan di tahap ini, biasanya kita gunakan foamnya yang silikon foam. Kenapa? Karena kalau misalkan silikon foam itu efektif untuk menekan hipergranulasi, terjadi lebih rata, lebih lembut ya, dan dia lebih cepat nutupnya atau mengecil lukanya gitu ya. Selain tadi penggunaan antimikrobial dressing tentunya pada kasus luka ini masih sangat diperlukan karena masih ada biofilm ya. Oke, meclofazine silver, polyurethane foam, secondary dressingnya, terus fiksasi menggunakan two layer. Oke, saya setuju saja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di luka ini ada undermining, itu biasanya terdapat masih ada slav ya atau jaringan nekrotik. Nah, itu harus kita buang dulu. Kenapa? Karena selama masih ada slav atau jaringan nekrotik di area undermining, biasanya itu nggak akan terjadi proses pertumbuhan jaringan baru di sini. Jadi nggak merata kayak tadi tuh, kayak kasus luka yang awal. Jadi kita harus buang dulu, pastikan bersih dulu, baru nanti akan tumbuh jaringan yang baru, akan menutup ya secara optimal. Nah, kemudian sama ya Kak Nasteza ya, undermining dan biofilm tebal. Oke, berarti ini ada undermining juga. Undermining biasanya diakibatkan kenapa? Karena misalnya dia belum mau menutup lukanya, yang bisa diakibatkan karena dua faktor, bisa karena ada biofilm atau karena ada jaringan nekrotik di dalam ya. Biofilm juga bisa menghambat tadi karena memang terhadap granulasi juga akan terhambat ketika lukanya ada biofilm. Makanya kita harus bersihkan ya, masih saja menggunakan PHMB teman-teman ya. Sering saya lakukan itu pada kasus-kasus wound dehiscence biasanya, pada kasus luka operasi yang mengalami dehiscence. Nah itu juga penting untuk kita lakukan irigasi ya, jadi diirigasi aja atau misalkan kalau nggak terlalu dalam dikompres menggunakan PHMB, habis itu lakukan swabbing menggunakan kasa itu lagi, atau menggunakan pinset tadi kalau misalkan mungkin kan ini harus diangkat biofilmnya, kemudian gunakan topik antimikrobial. Jadi ini kasusnya perlu dievaluasi. Terus yang kedua teman-teman, untuk kasus luka yang ini ya, kasus luka Nurse Ahlis ini, yang ingin saya coba untuk evaluasi bersama adalah kita perhatikan periwound skinnya ya, karena ini juga akan berpengaruh nanti terhadap, satu adalah lukanya nggak lecet lagi atau nggak rusak lagi. Kemudian yang kedua adalah agar periwound skin ini nggak menjadi bekas luka yang kelihatan banget, terutama di area-area wajah gitu, area tangan itu juga penting. Biasanya pasien akan mengalami gangguan penampilannya atau citra tubuhnya. Nah ini juga sama ya yang periwoundnya. Nah kalau misalkan luka yang resiko maserasi atau resiko lecet seperti ini teman-teman ya, ini grade 2, kita upayakan tadi
kita lindungi epitelnya agar tidak rusak lagi, atau kita proteksi epitelnya agar eksudat masih purulen, masih banyak. Nah, epitel ini ya kita harus lindungi menggunakan misalkan foam silikon, atau kalau mau ya, kalau mau ambil risiko sebetulnya bisa menggunakan hidrokoloid. Cuman memang hidrokoloid nanti pada saat penggantiannya, pada saat nyopotnya yang harus hati-hati ya. Dan memang kalau hidrokoloid boleh sampai 1 minggu kita pakai, nggak masalah ya. Itu saya ini temukan pada kasus pressure injury yang baru kemerahan ya, kita tempelin hidrokoloid itu juga sampai pressure injury-nya berkembang, nggak sampai dia makin bertambah luas dan bertambah dalam, kita kasih hidrokoloid gitu ya. Itu sebagai peri-wound protection, atau mencegah terjadinya luka baru ya, terutama di luka grade 1 atau stadium 1. Wow, ini kasusnya banyak yang mantap-mantap ini ya. Oke, Mas Yusri Juanda. Oke, ini teman kita juga, luar biasa nih ya. GDS tidak terkontrol, kalau lihat riwayatnya berarti nanti harus dioptimalkan lagi untuk kontrol GDS-nya. Nah, karena itu juga berpengaruh ya terhadap kondisi infeksi ataupun juga perbaikan luka. Nah, kemudian ini kita lihat sama, biasanya memang biofilm itu muncul di tahap awal, artinya di tahap kondisi luka masih terdapat jaringan nekrotik ataupun juga SLAF, tetapi yang tahap dia sudah granulasi dan epitelisasi. Karena nanti akan menghambat terhadap pertumbuhan jaringan granulnya dan juga epitelisasi yang mau nyebrang. Nah, ini yang kan kita inginnya lukanya cepat nutup, apalagi kalau misalkan pasien atau keluarganya yang kurang paham terkait dengan penyembuhan luka, mereka selalu tanya, Kak, atau nurse, kapan lukanya kering, gitu ya. Itu yang selalu menjadi pertanyaan, itu bukan lukanya sembuh atau lukanya nutup, tapi mereka inginnya lukanya kering, betul nggak? Ya ini yang bahwa tahap proses penyembuhan luka adalah kita optimalkan di proses granulasi dan juga epitelisasi. Nah, sementara lukanya mengalami biofilm seperti ini, otomatis ini akan kehambat, jaringan epitelnya kehambat, ya granulasinya juga untuk tumbuh kehambat. Makanya kita harus bersihkan seperti tadi. Ya, mungkin saya sedikit koreksi, kalau bisa menggunakan topika antimikrobial ya. Kalau misalkan yang silver sudah lama, boleh menggunakan Cardixomer iodine atau antimikrobial yang lain. Di PHMP tetap ya sabun cuci luka dengan gentle. Nah, teman-teman, sebetulnya ya kalau misalkan mau ngambil biofilm atau mau ngangkat biofilm, pada saat pencucian itu juga sangat berpengaruh ya. Kita agak sedikit dikompres aja dengan sabun, kemudian nanti kita gosok pelan-pelan menggunakan tangan ataupun juga menggunakan kasa. Ini biasanya biofilm mulai keangkat ya. Kalau misalkan 1 kali belum optimal, itu boleh 1 kali, boleh 2 kali atau bahkan lebih ya. Cuma rata-rata biasanya 2 kali. Jadi habis sekali dicuci, disabunin, kemudian dibilas ya. Kemudian cuci lagi, disabunin lagi, dibilas lagi. Nah, itu optimal ya, teman-teman. Jadi kondisi luka yang infeksi ataupun juga yang terdapat biofilm ini bisa keangkat ya. Terutama di lapisan luar yang enggak terlalu menempel kuat pada luka. Oke. Mungkin boleh share sharing kasus luka ini udah berapa kali perawatan, kemudian tindakan apa saja yang sudah diberikan, ya, kemudian bagaimana evaluasi dari kasus ini. Boleh mungkin bisa open mic. Izin Pak, sekalian mau tanya Pak. Itu kebetulan kasus saya Pak. Untuk pasien itu Pak sudah hari ke-25 Pak. Terus kan Bapak tadi kan nyebutkan biofilm Pak. Nah, biasanya saya cuci pakai gentle wash Pak, sabun kita Pak. Nah, terus itu biasanya Pak kalau pas sudah dicuci keluar lendir, apakah itu biofilm Pak? Terus eh yang kedua Pak, untuk perbedaan formnya itu gimana Pak ya? Soalnya saya menggunakan yang official light itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusri. Ini udah 20 hari atau berapa hari tadi? Maaf. Lukanya tadi udah berapa lama ini dirawat? Maaf.
Oh, 25 hari. Baik. Ya, kalau saya lihat ini progres yang cukup baik kalau misalkan memang dari sebelumnya dia sebetulnya udah kondisi luka seperti ini cukup bagus ya. Kenapa bisa dibilang bagus? Karena granulasinya nggak yang pucat-pucat banget. Artinya berarti infeksinya tahap infeksi awal itu sudah tertangani dengan baik atau KU-nya pasien biasanya dia bagus ya. KU-nya bagus, nutrisi optimal, kemudian gula darah juga harusnya terkontrol kalau misalkan seperti ini. Karena misalkan kalau misalkan pasien dengan tadi dengan kondisi yang masih infeksi, inflasinya dan itu akan proses penyembuhan lukanya juga akan lama gitu ya. Cuman memang mungkin perlu diperhatikan lagi. Yang pertama saya coba kasih saran ini untuk dibuang lagi jaringan yang slavnya ya. Kemudian juga dibersihkan ya sampai dia ketemu warna dasar luka merah semuanya ya. Memang akan lebih optimal jika menggunakan hydropressure. Tapi jika tidak ada ya menggunakan CSWD atau menggunakan gauss teknik juga bisa ya. Kemudian cairan pencucinya ya memang dia pada saat kita cuci kan menggunakan sabun cuci luka itu juga akan kelihatan pada saat kita bilas atau kita swab menggunakan kasa gitu digosok pelan-pelan itu memang agak agak berlendir itu salah satunya juga bisa termasuk di dalamnya ada biofilm yang keangkat. Jadi optimalnya pencucian luka itu di situ. Nah, kalau kita ngandelin pada saat kita pembersihan luka kadang ada yang kelewat juga. Atau kalau misalkan pada kasus ya. Ini kita pertama awal cuci dulu, kemudian nanti pada saat setelah dicuci dikeringkan, dibersihkan menggunakan pinset misalnya kayak tadi. Dan kemudian nanti pada saat selesai pencucian, kita bersihkan lagi menggunakan atau kita cuci lagi ya. Pada saat sudah dibersihkan menggunakan pinset, kita cuci lagi, kita cuci ulang. Itu enggak masalah. Itu akan lebih optimal lagi karena biasanya bekas biofilm nempel itu tadi itu masih ada di sisa di bawahnya. Jadi itu kalau misalkan kita kalau mau misalkan dibersihkan atau dicuci lagi boleh atau minimal kita kompres lagi menggunakan PHMB. Oke, gitu ya. Jadi ini penting untuk proses pencucian di awal. Jadi kalau misalkan tadi kayak ada lendir ya nggak masalah, itu berarti ada biofilm yang keangkat di tahap proses kita perawatan luka. Terus menggunakan foam yang mana yang bagus untuk kasus luka ini? Nah sebetulnya kalau tadi disebutin ya mereknya misalkan Optisilate dari Unicel, ya itu juga bisa. Nah kalau misalkan kita mau lebih terutama di area-area epitelisasi yang mau terbentuk ini boleh menggunakan foam silikon tapi kan itu lumayan harganya akan nggak keangkat akan akan terjadi jadi nggak merata gitu ya jadi sebagian udah hipergranulasi sebagian lagi belum muncul granulasinya di sebagian tempat udah muncul epitel tapi di sebagian lain epitelnya nggak ada gitu nah ini penting gitu ya Mas Yusri ini udah bagus nanti dilanjutin lagi kalau misalkan mau share nanti kondisi luka terbaru boleh ya kalau saran saya cuman mungkin kalau misalkan nanti ini biofilmnya agak sulit kan ini nggak ada antimicrobial dressing ya boleh nanti diganti metcovazinnya menggunakan yang silver atau misalkan tambah kadexomyriodin gitu aja ya oke pertanyaan lagi mungkin Mas Dazia ada yang ingin Iya, didiskusikan dari ini teman-teman? langsung aja Pak Agung ada pertanyaan dari Nurse Dita. Jadi ingin bertanya kapan kita bisa menyimpulkan bahwa suatu dressing atau terapi sudah tidak efektif lagi dan harus diganti. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih Pak Agung. Oke, baik terima kasih Nus Dita atas pertanyaannya ya. Kapan sebetulnya balutan atau dressing melakukan penggantian itu setiap hari teman-teman ya. Kenapa? Kalau misalkan kan suka ada perbedaan sedikit ya dengan advice yang diberikan misalkan oleh dokter bedah atau misalkan DPJP-nya yang menyarankan atau memberikan advice-nya adalah penggantian balutan itu harus dilakukan setiap hari. Nah, sementara kan kita di perawatan luka nggak seperti itu. Kenapa? Karena memang kita menggunakan topikal atau antibakterial atau misalkan topikal terapi yang lain ya, yang memang itu diharapkan luka yang bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Kayak membantu granulasinya. Kalau antimikrobial tadi menurunkan infeksinya, nah itu juga efektif gitu ya.
Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kapan sebetulnya dressing itu diganti? Sebetulnya tergantung daripada kondisi pasien atau kondisi luka. Pada tahap luka yang sudah tahap kalau lukanya masih jaringan mati atau slaf ataupun juga nekrotik. Kenapa? Karena biasanya menghasilkan eksudat yang banyak atau berlebih. Nah, kapan diganti? Kalau udah ada tanda-tanda kayak misalnya balutannya udah terlalu penuh gitu ya, terlalu jenuh atau misalkan udah bahkan sudah rembes atau misalkan sudah bau atau misalnya rusak atau misalkan pasiennya nggak nyaman, pokoknya kira-kira balutan ini nggak efektif lagi. Kayak misalkan foam. Kenapa kalau misalkan nggak diganti, boleh nggak misalkan nggak diganti? Justru kalau nggak diganti biasanya akan mengakibatkan lukanya si granulasi menjadi apa namanya rusak gitu atau jelek dan kemudian bisa mengakibatkan maserasi di periwunnya karena terlalu banyak eksudat di permukaan luka. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi memang penggantian balutan nggak enggak, tetapi minimal enggak dilakukan setiap hari. Kalau saya sih saran antara 2, 3 atau 4 hari gitu ya, tergantung dari kondisi balutan tadi. Tapi kalau misalkan memang harus diganti setiap 2 hari sekali ya kita harus ganti setiap 2 hari. Jadi minimal 2 hari sekali, tapi nggak disarankan karena kita menggunakan tadi kan ada absorbennya gitu ya. Menggunakan foam atau kalsium arginat kan itu juga bisa menyerap eksudat. Jadi nggak disarankan untuk dilakukan penggantian setiap hari. Gitu, Nasdita. Oke, langsung lagi Pak ke pertanyaan kedua. Ini kedua dari Pak Feli. PHMB dan AOCL mana yang lebih efektif dalam menangani biofilm, Pak? Oke. Baik, ini sebetulnya kita masuk ke ranahnya cairan ya, kategori cairan atau wound antiseptik. Nah, cairan pencucian luka itu banyak, bisa NaCl, tap water atau mineral water ya, atau misalkan aqua gunakan wound antiseptik. Tapi memang yang nggak disarankan adalah antiseptik yang toksik ya, kayak misalkan H2O2, alkohol ya, chlorhexidine. Nah, itu nggak direkomendasikan. Nah, akhir-akhir ini kan terus berkembang tuh penelitian ya. Ditemukanlah ada PHMB gitu, kemudian HOCl atau tadi octanidine atau apa tadi satu lagi dehidroklorid ya. Nah, itu juga bisa untuk pencucian luka. Jadi ini adalah eh, apa namanya atau wound antiseptik yang aman gitu. Artinya tidak toksik terhadap jaringan seperti ini nih, jaringan granulasi. Karena kalau misalkan menggunakan H2O2 ini rusak lagi, nanti nggak muncul lagi atau epitelnya rusak lagi, lecet lagi gitu ya, nggak tumbuh-tumbuh lukanya nanti. Nah, mana yang lebih efektif? Kalau secara klinis, yang saat ini memang sering sering dipakai teman-teman adalah PHMB, ya PHMB. Itu yang untuk biofilm. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena ini adalah lihat di prosesnya itu karena ada koloni bakteri, ada attachment bakteri di situ. Kalau kita cuci bersih ya itu akan hilang, itu tentu juga bisa efektif. Jadi boleh bisa menggunakan HCl, boleh menggunakan octanidine atau dihidroklorid. Tetapi yang memang saat ini paling sering digunakan dan memang yang paling banyak gitu ya sediaan ataupun juga pabrikasi daripada wound antiseptik ya, mereknya paling banyak gitu ya teman-teman itu adalah PHMB. HCl masih beberapa sumber menyatakan bahwa yang paling human apa sesuai dengan kondisi tubuh kita, yang paling bersahabat dengan kondisi tubuh kita itu adalah HOCl. Makanya ada beberapa brand kalau keminum nggak apa-apa katanya HOCl. Cuma saya nggak berani aja. Ya, minumnya air mineral aja. Gitu ya, Nes Felix. Eh, boleh dicoba dua-duanya, tapi kalau saran saya di awal kita pakai PHMB Oke, HOCl boleh. baik, baik Pak Agung. Pak Agung ini masih banyak banget pertanyaan tentang kasus ini. Cuman saya pilih salah satu kasus Pak Agung ya. Tidak Boleh, waktu boleh. juga. Jadi ini ada pertanyaan dari Nersuria. Jadi Ya. dia ngirim foto nih. Terlihat tendonnya. Saran untuk merawat tendon supaya terlihat sehat gitu Pak Agung. Karena dia udah menggunakan metode perawatan luka modern nih Pak Agung. Fotonya terlampir di sini. Oke, nah ini harus dievaluasi juga.
riwayat perawatan sebelumnya. Karena memang kalau misalkan kita lihat tendonnya agak kurang sehat ya, Anastasia ya. Karena warnanya hijau. Hijau ini mengindikasikan dua, bisa karena nekrotik atau kedua karena bakteri. Ya, kalau bakteri juga akan berpengaruh memperburuk kondisi tendon tadi. Memang agak serba salah kita dalam proses perawatan luka dengan tendon expose seperti ini. Pertahankan tendonnya, di sisi lain kita ingin menghilangkan slaf yang nempel di tendon tadi. Kalau nggak dihilangkan, resikonya apa? Resikonya granulasinya udah nunggu nih, udah nungguin dia mau tumbuh gitu ya. Nih, kan ini granulasinya mau tumbuh sebetulnya ya. Tapi lama dia, karena apa? Karena ada jaringan atau slaf atau jaringan nekrotik yang nempel di tendon. Tapi kalau misalkan tendon itu udah sehat, udah bersih, ya biasanya cepat granulasi. Kan kita memang harus menggunakan advance dressing ini atau advance product ini ya salah satunya untuk kondisi kasus yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita di Walker ya Nasdeja, kondisi kasus luka begini pasti kita bersihkan menggunakan hydropressure. Kenapa pakai hydropressure? Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan si slafnya ini ya agar slafnya segera hilang. Tetapi kita menjaga agar si tendonnya tetap bersih, ya tetap utuh dan bersih. Dua biofilm juga bisa berpengaruh ya. Oke, gitu sih kalau menurut saya. Terus harus dipisahkan. Kalau ini sudah nekrotik, kalau nggak dibuang sebagian, itu akan apa makin bertambah si jaringan mati atau nekrotik tendonnya. Nah, cara buangnya ya harus digunting. Guntingnya caranya adalah ditelusur, bukan digunting ke bawah ya, harus ditelusur jadi sejajar dengan tendonnya. Diambil aja yang mati. Gitu ya. Kita memang harus agak jeli. Nah, makanya paling enak itu dikasih pakai hydropressure. Cuma memang mungkin alatnya juga harus ada di tempat kita gitu. Ini bagus kasusnya. Cukup perhatikan juga biofilmnya agar terjadi epitelnya udah nungguin epitelnya. Karena mungkin kehambat biofilm juga. Jadi pakai antimikrobial ya. Nasuria. Ya, antimikrobial. Boleh menggunakan metcovazine silver atau menggunakan. Oke, mungkin itu jawabannya. Nanti dievaluasi lagi berikutnya. Nanti di-share lagi di grup. Oke, terima kasih Nats Agung atas jawabannya. Bapak Ibu semua, karena mengingat waktu memang sudah habis ya, Pak Agung juga mungkin ada kesibukan lainnya gitu. Jadi mohon maaf Banyak untuk pertanyaannya ya. pertanyaan. Iya, Pak Agung kan sibuk. Wah, enggak, saya mau banyak waktunya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ada Enggak pertanyaan, kejawab mungkin bisa ya di grup ya. nanti kita bisa Hmm. diskusi di grup Medcovazin Academy gitu ya. Atau kalau yang belum bergabung nanti boleh cari saja Medcovazin ID, kemudian join ke grup Medcovazin Academy gitu. Jadi bisa masuk lewat website begitu ya. Nanti akan kita terima untuk join ke grup, nanti bisa diskusi langsung di dalam grup gitu. Nah, mungkin sudah selesai Bapak Ibu semua, jadi terima kasih banyak atas Saja pertanyaan. boleh nggak saya tanggapi Oh satu ya, satu pertanyaan saja? boleh boleh. Monggo Pak. Yang ini yang Mas Rijal kasihan udah ngirim foto. Oh iya. Satu lagi deh, ya. Oke, saya coba komentari untuk yang Mas Rijal. Ini kan warna dasar lukanya masih ada slaf nih, masih ada jaringan mati. Itu harus diautolisis ya. Ini ada slaf dan juga ada tendon. Jadi kalau misalkan lukanya udah bagus, bersihin aja agar keangkat segera. Kalau udah keangkat ya, ini agak biasanya kalau luka kayak gini agak sulit dia ngabisin atau ngangkat si slapnya karena nempel banget. Terus di atasnya ada biofilm juga. Ya, jadi ini harus dibersihin. Makanya ini harus pakai hydropressure mau nggak mau lagi-lagi ini. Kalau enggak, optimalkan di autolisisnya aja. Ya, biasanya ini harus keangkat. Kalau udah keangkat cepet kok. Mungkin kalau misalkan pasiennya agak nggak nyeri ya karena kan ada nyeri, ya kita usahakan di autolisis. Ya, gitu. Bersihin dulu baru nanti akan tumbuh jaringan baru. Oke, Gitu. terima kasih Pak Agung.